Kembali lagi di channel Alpeta Ministry yang selalu memberikan solusi bukan sekedar deskripsi. Wah, Sobat Alpetra udah nunggu-nunggu ya, karena eh, beberapa hari nggak ada nih di channel Alpetra. Kenapa ya? Ya karena kita kan banyak kesibukan dan juga kan kalau tiap hari nanti Sobat Alpetra bosen dong nontonnya ya. Berharap sih nggak bosen ya. Sobat Apetra, akhir-akhir ini banyak sekali lagi muncul ya isu-isu penyesatan lah dan sebagainya ya. Nah, di dalam penyesatan-penyesatan yang dilakukan oleh oknum-oknum ya, itu seperti apa sih? Sebelum kita mulai, mari kita menyapa Bapak Pendeta Heri yang akan tentu memberi wawasan kepada kita, dan silakan Bang Heri menyapa Sobat Apetra. Shalom sahabat Alpetra, selamat malam. Jumpa lagi kita di podcast Alpetra Ministry. Tentu berharap semua sehat dan juga Amin. iman kuat dan dalam kasih karunia Tuhan. Shalom dan Horas. Shalom, shalom. Nah, sahabat Apetra, saya bacain dulu ya. Tuhan Yesus udah pernah mengingatkan nih di Matius 24 ayat 11 ya, saya bacain. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Jadi itu udah ada sejak zaman Tuhan Yesus. Kita tanya sama Abang ya. Bang, emangnya penyesatan itu ya, itu atau heresi ya Bang ya? Nah, itu penyesatan itu dari sejak zaman Tuhan Yesus emang udah ada ya Bang? Iya, kenapa? Heresi, bidat, atau aliran-aliran yang bertentangan dengan Sang Firman itu Tuhan Yesus sendiri, dan sudah diberitahu oleh Tuhan saat dia berkhotbah tentang akhir zaman, Matius pasal 24. Keadaannya seperti apa? Bahkan setelah Yesus naik ke sorga, lalu murid-murid menyampaikan firman Tuhan, dan murid-murid juga bermatian martir ya, dan banyak atau sudah nampak ajaran yang bertentangan dengan yang Tuhan Yesus ajarkan, atau disebut heresi, ajaran sesat, bidat ya, bahwa nanti ada nabi palsu, nanti ada guru palsu, nanti ada Injil lain. Nah, itu yang Tuhan Yesus ucapkan dalam khotbahnya, dan juga diikuti oleh surat-surat yang ditujukan ke jemaat-jemaat yang bertumbuh. Dan Paulus, Petrus, Yohanes menyebutnya berulang-ulang supaya waspadai atau hati-hati, ada banyak ajaran palsu, baik dari dalam kalangan Kristen maupun di luarnya. Ya. Dan kita sudah kenali, sudah ada dan nampak sesuai dengan yang Yesus perintahkan dan ajarkan. Kita temui di mana? Ada banyak ya, dan muncul di media sosial, Ya. di tengah-tengah gereja. Kan tadi saya bilang dari dalam pun ada ya, gitu ya, Kak apa ya. Bang, selanjutnya Bang, masih di Injil Matius ya Bang ya. Kalau kita lihat di pasal 13 gitu. Terus di pasal 18 Tuhan Yesus juga udah memperingatkan ya Bang, bahwa penyesat itu pasti neraka lah bagiannya gitu. Dengan tegas gitu dikatakan sama Tuhan Yesus. Tapi kok kenapa ya Bang? Masih banyak aja penyesat yang terus aja, malah makin sini makin bertambah ya. Kalau tadi Abang bilang surat-surat Rasul pun ya, misalnya di 2 Timotius itu ada dituliskan ya bahwa akan terus bertambah gitu. Saya lupa pasal sama ayatnya sih, tapi ya di 2 Timotius itu ada ya Bang.
katanya akan bertambah. Ini kenapa Bang? Kok zaman sekarang juga Bang, kok makin banyak sih, malah makin bertambah? Kalau dulu kan ada COG, itu udah dibredel ya Bang di Indonesia tahun 84 ya, nggak boleh sama negara kita ya. Terus juga ada EC, ya tau lah ya EC ya. Ada Mormon, ada, wah banyak ya, ada CS ya, tahu lah pasti ya, sobat penetrasi saya singkat tapi tahu lah. Nah ini kenapa Bang, kok penyesat ini malah terus bertambah itu, kenapa ya Bang? Mereka cari apa sih? Cari uang apa? Cari apa Bang? Ya, kenapa adanya penyesat ya? Kenapa adanya aliran yang bertentangan dari Alkitab, sekalipun dari dalam kekristenan itu sendiri ya? Saya kira mungkin faktor pemahaman yang tidak mendalami ya ajaran Tuhan Yesus dan juga para murid ya, karena Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa mereka sudah menyimpang ya, sudah menyimpang, meninggalkan ya, yang dimana firman Tuhan, yaitu sang firman itu Yesus sendiri mengatakan bahwa dirinya adalah kebenaran ya. Nah, di era murid sudah bermunculan ya, sudah nampak dan terlihat di surat Paulus supaya waspada terhadap dongeng ya, atau Injil lain. Dongeng berarti ideologi filsafat yang menuntun mereka untuk meninggalkan firman Tuhan atau sak firman itu. Nah, penyebab utama karena tidak ingin mereka di era Yesus atau di era murid-murid untuk mempelajari atau mendengarkan ucapan-ucapan Tuhan Yesus sendiri. Misalkan Yesus sudah katakan bahwa dirinya adalah firman Mesias yang diutus ya, bahkan yang ditunjuk sebagai yang sulung oleh Bapaknya. Bahkan sebelum Abraham pun sudah ada dirinya di dalam pasal 8 Injil Yohanes sampai pasal 10. Berulang-ulang Yesus mengatakan demikian kepada orang Yahudi, tua-tua khususnya, tapi mereka masih tidak percaya. Bahkan disebut Yesus Belzebul ketika Yesus mengusir setan. Yesus disebut pendusta, omong kosong, bahkan penghujat, ya, blasfemi ditujukan kepada Yesus. Hujatan itu dari para alim ulama ya, atau para imam-imam zaman itu ya. Yesus sudah menunjukkan kebenarannya, faktanya bahwa dialah yang disebut nabi-nabi, ya, bahwa dialah yang disebut oleh Nabi Yesaya, Nabi Mika, Yeremia, ya. Tetapi para alim ulama tidak menerima, ya. Sekalipun di Alkitab kita temukan ada juga mereka yang menerima Yesus, seperti Nikodemus ya, Kang Alpa ya, dan juga Yusuf dari Arimatea itu. Ya, betul. Nah, jadi karena mereka tidak membuka diri ya, atau memeriksa ulang, minimal memeriksa ulang lah apa kata nabi-nabi. Katanya kan mereka katam ya terhadap kitab-kitab nabi-nabi ya, kitab-kitab Musa, tapi mereka nggak memeriksa ulang ya. Atau mungkin mereka hanya membacanya saja tapi tidak menghayati. Nah, itu yang terjadi sekarang ini kan, sehingga mereka tidak membuka diri dan tidak melihat. Penyebabnya kita lihat karena ancaman juga ya dari pihak penguasa agama atau pemuka agama yang nanti mereka akan dipersekusi kalau tidak mengikuti apa kata rabi, apa kata imam ya, atau juga pengaruh ekonomi, dikasih duit ya. Jadi ada banyak lah ya. Ya, termasuk mereka
dibiayain ya atau dikasih duit, nanti pada waktu saya katakan salibkan dia, salibkan ya, jadi rame-rame, salibkan Oh, dia, salibkan dia. provokator dong, Bang. Iya, iya. Nah, itu kan bukti dikasih duit ya. Iya, kayak orang demo-demo kemarin kan dikasih duit, nasi bungkus, karetnya kuning, karetnya hijau, macam-macam lah ya. Begitu juga. Jadi itu mungkin salah satu sebab juga ya, karena faktor ekonomi, jadi dipengaruhi sangat kuat oleh penguasa agama pada waktu itu. Seperti itu. Nah, kesininya ya kembali juga sama, karena sifatnya ajaran sesat itu kan pengulangan ya, terkait dengan Trinitas, ya ada Iya, yang benar tidak juga, Bang. percaya Iya. sekarang, dulu pun demikian di 3 abad pertama. Iya. Lalu keilahian Yesus ya, hanya percaya keilahian tapi kemanusiaan Yesus tidak. Kenapa? Nah, sekarang pun demikian ya, pengaruh doketis ya di 3 abad pertama itu, dan juga banyak ajaran yang menyangkut tentang benarkah Yesus mati atau tidak. Nah, di abad kedua juga ada klaim dari Basiledes bahwa Yesus digantikan. Nah, lalu sama beberapa abad kemudian diklaim itu sebagai keyakinan ya. Iya. Nah, sahabat kita, saya kira ada ragam banyak penyebab ya kenapa jadi sesat ya. Kadang-kadang juga karena faktor sotoy juga ya, so tahu gitu, jadi menyesatkan juga ya, atau terlalu berlebihan memahaminya ya, Iya. lebih memakai data, dalil, sumber, referensi di luar Alkitab dibanding Alkitab itu sendiri. Iya, Iya. akhirnya nggak kuat basicnya, Iya. kuda-kudanya seperti itu. Nah, itu dari luar jauh lebih banyak kenapa penyebab atau alasan terjadinya penyesatan. Nah, dari dalam ya karena tidak konsisten gembala atau pemimpin gereja, Iya. pendeta untuk melakukan program Bible study ya. Iya, iya. Ya bisa saja gembalanya menyimpang ya. Bisa saja pemimpin gereja tidak mau mengupdate diri ya, belajar lebih banyak tentang Alkitab ya, sehingga terlalu monoton ya, atau mengandalkan sering pengalaman-pengalaman rohaninya. Padahal dalam kita menafsir Alkitab bukan experience sentrisnya ya, Iya, atau Bang. pengalaman yang menjadi pusat penggalian Alkitab ya. Dia punya rasa, dia intuisi sekali ya, merasakan sesuatu, Tuhan menjamah dia ya, Tuhan menampakkan diri kepadanya ya, akhirnya dia sampaikan itu sebagai suatu kebenaran ya. Iya. Padahal experience-nya, perasaannya, intuisinya, itu penafsiran yang intuisi itu tanpa teks yang benar, Iya. jadi hiperbola Kang Alpa ya, Iya. lebay ya, Lebay. lebay seperti itu ya. Ya, itu sebabnya seorang pemimpin gereja, gembala perlu melakukan dengan mendalam ya, menggali dan mengajak jemaat untuk belajar ya, mengedukasi ya, karena di era kita itu Alkitab lah referensi utama Iya. ya, bukan experience-nya ya. Di era sekarang ini Alkitablah yang sudah di tangan kita menjadi dasar kuat ya. Iya. Kalau dulu kan tulisan-tulisan rasul ya, karena rasul masih hidup ya, karena rasulnya udah berpergian, tidak lagi eksis, bahkan mati ya, martir, murid-murid rasul dan ada di tangan kita karena di kanon di era itu. Iya. Nah, begitu ya Kang Alfa ya, teman-teman juga pemirsa. Iya, Bang. Hey, sudah di-like belum? Sudah dibagikan belum video Alpetra? Bagikan dong, masa bertumbuh sendirian aja? Temennya nggak dikasih tahu, kasih tahu lah. Masa kamu mau selamat sendirian? Jangan dong, bawa teman. Lihat Alpetra, kasih masukan buat Alpetra. Ayo bertumbuh bersama dengan Alpetra. Like, jangan lupa dibagikan. Yang penting kita bersama bertumbuh. Jaga kesehatan, cintai Tuhan, sayangi keluarga. Shalom dari Kang Ode. Ini tadi Abang sebutkan ya, Bang,
penyesatan atau sehingga orang jadi tersesat itu juga karena ya bukan maksudnya bukan seorang gembala aja ya, siapapun kan bisa Bang menjadi tersesat dan menjadi penyesat akhirnya kan ya Bang, karena diikuti orang lain. Tadi Abang sebutkan kan perlu ada pemahaman yang kompeten dalam teologi, dalam Alkitab gitu. Terus juga kedewasaan rohani ya tadi, kalau dari yang saya tangkap sama Abang dijelaskan itu. Nah, terus Bang, ini salah satu penyebabnya kan berarti kedewasaan rohani dan pengetahuan yang nggak kompeten berdasarkan experience aja, makanya dia jadi eh, tersesat pikirannya ya, sesat pola pikirnya, sesat pemahamannya disampaikan ke orang, jadi makin sesat deh, gitu ya Bang kira-kira ya, salah satunya ya Iya, penyebabnya. iya, Nah Bang juga ini Bang, kalau gitu juga berarti kan kadang fenomenanya sekarang nih petobat-petobat baru ya Bang, yang lahir barunya buah rohnya aja belum kelihatan dikasih panggung, ceritalah tentang experience-nya. Wah, tentang ini. Saya naik ke surga langit ke-10. Di sana saya ketemu Yesus. Tuhan Yesus bilang, September ini akan rapture. Salah deng. Saya mimpi lagi. Desember, bukan September. Kira-kira gitu ya, Bang. iya. Nah, itu gimana, Bang? Diundur ya. Iya. Iya, karena jalan jalan untuk nariknya belum ada kali ya. Ah, iya, Bang. Nah, ini, Bang, apa sih, Bang, sebetulnya? Ya, selain kedewasaan rohani dan pemahaman yang salah gitu, Bang. Apa sih penyebabnya jadi sesat pikir gitu orang itu, dan berani-beraninya lagi bawa orang sesat, gak mau sendirian nyasarnya. Kenapa Bang kira-kira Bang? Iya, tadi ada beberapa alasan yang saya sudah jelaskan. Tentu ada lagi yang memang fatal ini, yaitu kalau kita mengacu dari Roma 10 ayat 3, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Hmm, Nah, jadi ini yang fatalnya nih Kang Alfa, ayat ya, 3 ya, dari Roma 10. ya Bang. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, Ya. maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi yang Hmm. paling fatal, mereka tidak berdiri pada kebenaran Allah, Oh, iya Bang. tapi berdiri pada kebenaran mereka sendiri. Nah, ini kata Ya, Paulus dalam Roma pasal 10 ayat 3 itu. ya, Karena mereka berdasarkan experience-nya, ya. yaitu kebenaran mereka sendiri, versinya, akhirnya sesat, akhirnya Hmm. keblinger, ya, atau Ya, jauh dari Yesus Sang Firman itu. ya, Yohanes 17 ayat 17, Yesus itu Sang Firman. Firman itu kebenaran. Jadi ada nggak kebenaran lagi? Tidak ada. ya. Absolut, hanya Yesus satu-satunya kebenaran dan tidak bisa disanggah. Tidak didapati kesalahan. Inerensi. Reliable. Tidak ada. Betul-betul Ya, reliable. Tidak bisa disanggah. Tidak bisa ditemukan kesalahan. Tapi yang ada adalah salah paham. iya. Dari mana? Dari orang yang mencari-cari kesalahan. Akhirnya salah paham dan sesat. Jadinya nyasar. Ya kan apa ya? Iya Nah Bang. itu, di ayat 3 ini, surat Roma, Paulus ingin mengatakan yang paling fatal penyebabnya itu adalah karena mereka berdiri di kebenaran yang mereka yakini, bukan yang menjadi ukuran utama, yaitu Sang Firman itulah kebenaran. Betul gak Kang Alfa? Saya kira iya, ya. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, ya, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, siapa mereka itu? Orang-orang yang menyesatkan, orang-orang yang keblinger, heresi, berdiri pada kebenaran mereka sendiri. Iya. Bagaimana mereka ingin paham betul kebenaran Sang Firman itu, yaitu Tuhan Yesus, sementara mereka berdiri pada pijakannya sendiri, Kang Alfa. Iya Bang. Paham ya, sahabat Petra ya? Roma 10 ayat 3 itu. Jadi nggak ngasal ini. Iya dong. Jadi jangan saling tuding sesat-sesat ya Bang. Wah, Alpeta sesat.
ya kamu yang sesat, enggak kamu yang sesat ya, jadi saling gitu nanti ya bang. Eh, bang, Iya. kalau dari yang tadi abang jelaskan dari Roma itu, saya jadi ini bang minta tolong dijelasin bang, kan jadi saling tuding gitu ya, tadi juga saya bilang gitu. Tentang tadi yang kebenaran itu ya bang, yang sehingga tidak bukan menyesatkan gitu. Gimana sih ngomongnya? Ini bang dari 1 Yohanes 4 ayat 6. Saya bacain dulu ya bang, nanti minta tolong Ya, dijelasin. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Ini gimana bang? ya tentu seperti yang Tuhan Yesus katakan juga dalam Yohanes pasal 10 mengenai gembala yang baik, ya, dia mendengar dan paham suara domba-dombanya. Begitu juga domba-dombanya akan paham suara gembalanya. Nah, Tuhan Yesus membuat metafora ya, atau gambaran layaknya gembala dengan domba-domba yang tiap hari dekat dan tiap hari juga bersama-sama menjaga dari ancaman. Ya, taruhlah serigala itu sebagai penyesat yang ingin menerkam. Nah, begitu juga kita yang hidup sekarang. Orang yang mau belajar kebenaran, dan Yesus itu sang kebenaran, maka tentu dia mengenal siapa dan seperti apa kebenaran itu. Karena tiap hari dia belajar, Hmm, tiap hari dia betul-betul mempelajari, bahkan menghayatinya, menjiwai ya, Kang Alfa. Nah, gereja penting di sana supaya belajar bersama tentang firman Tuhan, ya. dari gembala yang mengajarkan ya, atau dari majelis penatua, aktivis gereja, supaya diperkaya dan ditumbuh kembangkan iman dan kualitas sidang atau jemaat di sana, sehingga tidak move on, banting setir ya, Oh, karena mendengar firman yang terus digali, ya. kan selalu baru tiap hari ya, selalu baru tiap hari digali. Dan karena baru tiap hari penggalian Alkitab itu pasti menjadi berkat dan kekuatan dalam menjalani kehidupan. Nah, yang tadi Kang apa betul baca di pasal 41 Yohanes, kita yang sudah LB, lahir baru, kita bisa mengenali yang mana yang menyesatkan, yang mana yang benar. Oh, ya ya bang, ya Karena rutin ya. lewat saat teduh, lewat bacaan Alkitab, lewat kita aktif melayani Tuhan di gereja, di luar gereja, berulang-ulang sampai kita menantikan Yesus datang kedua kali. Iya. Nah, jadi ketika ada suara-suara sumbang, ajaran-ajaran masuk ke gereja atau ke telinga kita, kita dapat membedakan dengan baik. Iya. Ya, kita dapat menilai dengan baik. Iya. Beragam ajaran yang menyesatkan atau yang tidak match dengan Alkitab, Iya. sehingga mudah untuk mengenalinya. Hmm, Bagaimana cara mengenalinya? ya. Sesuatu yang Injil pasti akan muncul, karena Roh Kudus yang ada di hati kita mengingatkan, menegur, mengajarkan kepada kebenaran. Ya. Ah, saya jadi karena tadi itu ya, Abang udah bilang juga ya bahwa apa di depan tadi sih, tadi udah Abang jelasin sih. Eh, jadi berkaitan dengan mendengarkan ini ya Bang ya. Kan di zaman dulu kata Abang tadi juga kalau nggak mau nurut nanti gimanain. Bahkan saya bercanda tadi, wah disogok gitu ya Bang ya. Nah ini Bang kan suka sekarang juga suka gitu Bang. Dengarkan baik-baik ya. Kalau Anda tidak mendengarkan, nah kayak ngancam ya Bang ya. Ini kebenaran gitu. Udah di sini ayatnya.
nih di dalam surat 1 Yohanes 4, kalau Anda tidak mendengarkan kebenaran ini, wah Anda akan sesat. Padahal yang disampaikan itu sesat gitu. Gimana nih Bang? Ya, saya kira firman Tuhan seharusnya yang kita terima dan juga dipelajari ya, tidak sekedar membaca tapi mempelajari, dan dalam mempelajari kita mendapatkan pemahaman yang bertambah. Selain itu juga menjadi Ya. kekuatan iman kita. Hmm, Teguh dong ya, iya, karena firman Tuhan meneguhkan dan menguatkan makan. dan memberikan kita keyakinan tidak akan bergeser. Iya, betul. Ibrani 13 ayat 8, firman Tuhan itu atau Yesus itu adalah sang firman, tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Selama-lamanya. Jadi kalau kita merasa hari ini dapat firman, atau hari ini merasa mendapat pewahyuan, Iya. mungkin itu yang disebut intuisi, faktor Oh, pengalaman. Karena firman Tuhan kan tidak berubah dulu, sekarang, dan dan selamanya. selama-lamanya. Ya, Dan di dalam Alkitab semuanya firman Tuhan. iya, Apakah akan bertambah lagi firman Tuhan? Tidak. iya, Karena Yesus sang firman tidak berubah. iya, Kejadian 1 sampai Wahyu 22 ayat 21 adalah firman Tuhan. iya, Nah, mudah kan membedakan yang mana yang menyesatkan dan yang mana yang iya, betul-betul benar. iya. Alkitablah yang benar, tidak ada Iya, yang lain. iya, Nah, di luar ada firman Tuhan lagi, masa kita tidak bisa kenali dengan akal sehat? iya, Kasihlah Tuhan Allahmu dengan akal budimu. iya, Matius pasal 22, iya. 37, 38. Nah, karena Tuhan bisa dan berkuasa memberikan akal secara make sense, maka Tuhan pun mampu, ya, karena Dia ada di hati kita, mengenali yang mana firman Tuhan, Iya. yang mana yang bukan firman Tuhan. Ini Nah. masalahnya kan apa? Yang bukan firman Tuhan jadi firman Tuhan. Ya itu firman siapa itu? Iya kan Bang. Jadi itulah makanya ya harus hati-hati ya Bang ya. Dan juga dalam apa ya menafsirkan atau membaca firman Tuhan kan tadi di awal Sebenarnya Abang. bukan masalah menafsirkan, karena terlalu baper aja. Oh Aduh, ini iya firman Bang. Tuhan nggak ya? Iya, Ini iya, firman iya. Tuhan nggak ya? Iya, Padahal iya. firman Tuhan cukup di Alkitab saja. Iya, iya. Iya, Baper. nah karena berlebihan itu yang disebut baper, Kang Iya, Alfa. baper. Nah, ngomong-ngomong baper, Sobat Apetra ada program acara baru namanya Bisa Baper. Nanti nonton ya. Durasinya panjang gitu, tapi nontonlah nanti ya. Itu bisa baper lah kalau nonton itu. Oke Bang, kita lanjut dulu Bang. Iya, karena yang menyesatkan itu kan yang ingin menyandingkan lagi, yang ingin menggabungkan lagi Alkitab dengan yang firman yang baru-baru lagi, Kang Alfa. Iya, iya. Nah, sementara Tuhan Yesus itu tidak berubah kan? Immutable. Nah, kalau Tuhan Yesus tidak berubah, Iya. kenapa mau disandingkan lagi dengan yang baru-baru itu firman-Nya? Betul. Iya, jadi Nah, apakah itu bukannya penghinaan bagi Tuhan bahwa dirinya adalah sang firman, dan sang firman itu sedang ada di surga, nanti dia akan datang kali kedua. Kan dia terangkat ke surga untuk sediakan tempat. Dia mengutus Roh Kudus. Ya, Roh Kudus meneguhkan kita hingga sekarang dan seterusnya sampai Yesus datang, baru Yesus jemput kita. Nah, itu sang firman itu. Dia tetap esensinya sebagai sang firman. Pribadi yang kedua. Yang akan membawa dan menjemput kita, orang kudusnya. Apakah sang firman itu yang nanti datang kedua kali, Maranatha, dia berubah? Tidak. Dia tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya tidak berubah. Nah, Ibrani 13 ayat 8. Jadi kalau sampai ada klaim-klaim, itulah yang disebut dalam tema kita penyesat, heresi, keblinger. Ya. Kalau sudah ada firman Tuhan, ngapain lagi diadakan lagi? Kan begitu ya, Kang Alfa ya?
Tapi jadinya gitu sih Iya. Bang, saling tuduh sih. Ini saya firman Tuhan saya, ini dari sini Alkitab nih. Yang itu bilang, ini saya juga dari sini, dari Alkitab nih. Oh, saling tuduh jadi sama-sama mengklaim dari firman Tuhan tapi sesat gitu ya Bang. Aduh, malah jadi berantem Bang gitu. Cuma gara-gara roti aja kan Iya. bisa beda-beda. Kata Bang Heri, roti yang buat perjamuan itu harus roti tawar. Oh enggak, Alkitab bilang harus roti ini. Oh enggak, nanti saya bilang enggak, itu rotinya roti kering. Waduh, macam-macam deh. Masalah gitu aja jadi menyesatkan ya Bang ya. Itu enggak kudus itu Iya. nanti kalau rotinya. Kalau kalau roti kering jadi bagelan dong itu. Iya itu Bang. Tapi enak tuh campur kopi itu bagelan. Ah, iya benar Bang. Shalom Sobat Alpetra, terima kasih masih menonton di channel Alpetra Ministry. Sobat Alpetra, bila berkenan dengan channel kami, subscribe dan juga bagikan ya channelnya. Bagi Sobat Alpetra yang juga ingin membantu pelayanan kami, bisa memberikan persembahan. Sudah saya tulis di deskripsi ya, silahkan lihat di deskripsi saja. Terima kasih, salam cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Shalom, Maranatha. Oke Bang. Nah, Sobat Petra yang mau belajar Alkitab ya, tadi Abang Guna kan belajar dari Alkitab ya. Saya juga masih terus belajar. Bang Heri juga masih terus belajar tuh sampai sekarang. Masih belajar Wih, luar sekarang. biasa kan tuh. Nah, Sobat Petra Iya. kalau mau tahu ya, baca di 1 Timotius 1 ayat 3 lah, mulai dari ayat 3 itu tentang penyesatan itu gimana, cara menanggulanginya gimana. Nah, sekarang kita tanya sama Abang. Bang, cara praktis yang paling mudah untuk menanggulangi agar kita tidak tersesat dan nyasar. Gimana Bang? Ya, karena kita di era sekarang ini Alkitab sudah ada di tangan, supaya tidak tersesat dan tersasar, Alkitab menjadi bacaan kita berulang-ulang. Alkitab menjadi bacaan kita yang dihayati dan dilakukan. Tidak ada alasan untuk kita tidak mengerti. Ada gembala atau pendeta, ada aktivis gereja atau pelayan Tuhan, ada majelis penatua, ada hamba-hamba Tuhan yang akan menuntun kita dalam pemahaman yang benar. Itu sebabnya tujuan Alpetra Ministry mengklarifikasi isu-isu yang menjadi penyesat di dalam atau masuk di tengah-tengah kekristenan. Kan begitu kan, Kang Alfa, tujuannya kan? Iya, betul. Betul Bang. Kenapa Komal ini diadakan? Mengkanter ya, dan memberikan solusi, tidak sekedar deskripsi. Iya, betul Bang. Nah, solusinya yaitu menjawab isu-isu atau serangan terhadap kekristenan atau jemaat awam yang tidak paham betul. Nah, jadi silakan sahabat Alpetra baca Alkitab. Itu dia. Tidak ada alasan untuk tidak mengerti. Ya, gereja diberikan Tuhan di dunia ini untuk kita ada di dalamnya, beribadah, mengikut komsel, melayani, dan berkomunikasi kepada pendeta apabila kita tidak paham, tidak mengerti. Bahkan sahabat Alpetra apabila tidak mengerti, silakan hubungi admin Alpetra Ministry. Iya, tulis di kolom komentar aja. Nanti yang jawab rame-rame. Dan kita selalu jawab kok ya, Kang Alfa ya? Selalu jawab. Iya, kita selalu jawab. Kita jawab. Nah, supaya tidak tersesat, supaya tidak tergoda, terbujuk, ya. Kata Tuhan Yesus, Yohanes 17 ayat 17, dirinya adalah Sang Firman. Sang Firman itu adalah kebenaran. Dan dirinya satu-satunya kebenaran. Di bawah kolong langit tidak ada lain selain Yesus sendiri. Itu sudah cukup menjawab
Bahkan di khotbah tentang akhir zaman, Yesus mengatakan hati-hati ajaran palsu, Mesias palsu, Nabi palsu, Rasul palsu, Injil lain, hati-hati. Iya, Dan akan datang, dan sudah datang, ya, betul, betul. sudah datang, dan akan mengganggu, menggerogoti Iya, kita sebagai pengikut Yesus. iya, Nah, kenapa kita bisa membedakan dan merasa ganjil apabila ada ajaran yang tidak sama dengan Alkitab? Roh Kuduslah yang meyakinkan kita, menuntun kita, dan mengingatkan kita bahwa yang bertentangan bukan firman Allah, bukan ajaran Yesus, nah, tetapi heresi. hmm, Begitu kan, Kang Alfa ya? iya, betul Bang. Nah, Sobat Jangan Apetra, sungkan, jangan segan ya iya, untuk bertanya. iya betul. Nah, Sobat Apetra, seperti yang Rasul Yohanes tuliskan ya di 1 Yohanes 3 ayat 7 itu, anak-anakku janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu, ya, jangan mau Ya, disesatkan. Tadi Abang udah bilang bagaimana tentang kebenarannya, yang nggak benar mana, yang menyesatkan yang mana, ya. Itu perbuatan dari iblis itu ya, yang selalu ingin menyesatkan kita supaya kita tidak ikut Tuhan Yesus. Dia nggak ada temannya di neraka ya. Makanya kita ngajakin terus, ya, iblis tuh menggoda terus ya supaya kita sesat gitu. Oke Bang, kayaknya cukup sampai segitu aja ya. Dan buat sobat Apetra yang iya mau cukup. Iya, lebih karena topiknya memang sekitar ya, yang error-error. iya, buat sobat Apetra yang mau lebih lengkap tentang heresi, tentang penyesatan, silakan diklik aja di playlistnya pendeta Herisi Haloho, nanti itu ada di situ ya. Atau di playlistnya yang lain, di video yang lain di Alpetra ada tentang heresi dan penyesatan, itu lengkap ya sama Bang Heri dijelasin. Oke Bang, cukup sekian aja. Kan besok soalnya kita masih mau rekaman Bang. Iya, iya. Baik sobat Apetra, sampai sini dulu perjumpaan kita. Tetap cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga Cinta kesehatan. keluarga, Ya. Maranatha. Terima kasih Bang, Tuhan Shalom. memberkati. Terima kasih Kang Alfa, sahabat Petra, Tuhan Yesus berkati. Haleluya.